Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan training tentang Siemens PLC S7 1200. Kita mulai dengan pembahasan tentang PLC itu sendiri, dimulai dari dasar-dasar dan karakteristik dari PLC itu sendiri. Baik, kita mulai training goal dan preparationnya. Ada beberapa training goal yang ada. Yang pertama adalah kita understanding PLC control, familiarization with PLC, navigate the software block, configure the new point, dan lain sebagainya. Kita akhiri dengan kuis. Tidak lupa kita akan melakukan install VirtualBox dan import S7 1200 virtual machine. Dalam training kali ini ada dua contoh, ada dua case ya, yang cukup simple yang akan kita aplikasikan pada training kali ini, yaitu case 1 adalah level controller dan case 2 adalah temperature control. Case ini adalah case yang sudah diaplikasikan sehari-hari ya. Semisal ini adalah level controller, yaitu ketika level low dia akan memompa on, ketika high dia akan off. Ini cukup sederhana ya, seperti aplikasi pada tandon. Yang kedua adalah controller temperatur ya. Jadi kita menggunakan temperatur, hanya saja temperatur yang digunakan adalah heater on off ya, bukan PWM, tapi hanya on off heater aja. Mungkin kontrolnya akan sedikit bisa dikatakan agak kasar karena hanya on off, deviasinya akan cukup tinggi ya. Baik, yang pertama-tama kita bahas tentang understanding of PLC control. Basic design dari PLC itu sendiri ada beberapa bagian. Bagian pertama adalah power supply. Power supply itu adalah power yang untuk menghidupkan modul-modul yang ada. Yang kedua adalah input modul. Yang ketiga adalah di bagian tengah adalah CPU, terdiri dari CPU dan memori, ada program data. Bedanya apa? Memori itu adalah tempat untuk data temporary atau data permanen, untuk memproses dari program data itu sendiri. Program data itu semisal apa yang telah kita program, sifatnya adalah tetap ya. Central Processing Unit itu adalah yang memutuskan bagaimana input-input yang ada menghasilkan output-output yang ada. Ada beberapa jenis input yang ada di sini. Pada PLC sendiri itu ada banyak input ya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Ada isolation optical ya, optical isolation. Ini adalah bertujuan untuk melindungi dari CPU dan memori, sehingga dari device input atau output tidak akan merusak dari CPU dan memori itu sendiri. Ada programming device ya. Programming device itu semacam di S7 1200 kita menggunakan TIA Portal ya. Dengan versi yang kita gunakan pada training ini adalah versi 16 saat ini. Saat ini sudah ada versi 17 ya, tapi karena lebih baik kita menggunakan versi 16 terlebih dahulu, dikarenakan versi 16 membutuhkan resource yang lebih sedikit daripada versi 17. Harapannya nanti bisa diinstal pada masing-masing CPU dari teman-teman sekalian. Oke, untuk output modul ada banyak, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang input atau output dari PLC itu sendiri. Jadi PLC itu sendiri ada beberapa input dan output yang ada. Yang pertama adalah digital input. Digital input itu semacam limit switch atau relay atau kontak atau door switch. Intinya adalah digital switch. Digital input ini adalah sebuah input yang merupakan sinyal digital. Sinyal digital itu mengenal 0 dan 1, ada dan tidak ada. Digital input sendiri ada beberapa tipe wire ya, atau positive logic atau negative logic. Pengaplikasinya cukup berbeda, yaitu aplikasi semisal dari positive logic itu 24-nya itu yang mengalir ke side, ke field,
Kalau negatif logic, netralnya yang mengalir ke field ya. Bedanya apa? Bedanya adalah di lebih ke arah safety ya. Misal kita di oil and gas itu kebanyakan kita menggunakan negatif logic ya. Dikarenakan ketika kita menggunakan 24 dan kabel yang teraliri 24 itu mengenai logam atau panel ketika mengadakan maintenance ya misalnya. Kalau dalam terminal box mungkin sangat jarang terjadi percikan api, tapi ketika maintenance dan kabel itu terkena logam, terkena panel misalnya, dia ada spark mungkin, dan spark itu mungkin bahaya di wilayah-wilayah tertentu ya. Yang kedua adalah digital output 24 VDC. Digital output ini sinyal digital on dan off yang menghasilkan sinyal 24 VDC. Ini menggunakan transistor ya. Oke, 24 VDC sehingga biasanya kita menggunakan relay ya, pre-actuated relay. Jadi 24 VDC ini ke relay dulu, dan relay baru menggerakkan relay atau kontaktor bisa menggerakkan load yang lebih besar. Yang kedua adalah relay output. Relay output ini adalah output berupa relay ya, berupa kontak. Jadi kalau digital output itu kita wet kontak istilahnya. Wet kontak itu apa? Jadi ketika kontak dia itu teraliri arus apa 24 atau 220, itu yang istilahnya wet kontak. Kalau dry kontak itu ketika terjadi kontak dia itu tidak ada aliran apa-apa, jadi kosong, dan kita bisa memasuki 220 atau 24 VDC. Jadi untuk relay output ini ada plus dan minusnya. Yang pertama kita membahas positifnya. Positifnya adalah kita lebih bebas untuk memberikan sinyal 24 atau 220 ya, tanpa kita menyediakan relay tambahan. Dan instalasinya cukup simple ya. Yang negatifnya adalah relay ini adalah mechanical ya, artinya adalah on off. Tentunya akan ada yang namanya mechanical wear atau istilahnya ada kejenuhan on off-nya ya. Mechanical wear untuk relay output atau berapa banyak sih on off-nya dari relay output itu terbatas ya. Artinya meskipun sangat banyak tetap aja terbatas tadi on off. Jadi relay ini untuk aplikasinya digunakan untuk on off yang tidak membutuhkan on off yang cukup banyak, dalam satu proses dia on off beberapa kali, cuma cukup sekali 2 kali. Semisal kita stop motor yang tidak membutuhkan on off yang banyak. Oke, input selanjutnya adalah temperatur input. Di sini ada RTD atau thermocouple ya. Jadi ini memang cut khusus temperatur input. Jadi RTD atau thermocouple biasanya kalau dari sisi harga ya, ini cutnya ini biasanya lebih mahal daripada analog. Biasanya kita di lapangan bisa menggunakan RTD atau thermocouple plus transmitter. Jadi RTD dan thermocouple-nya itu sudah ditransmit atau sudah di-convert menjadi 420 misalnya. Jadi kita hanya membutuhkan analog input 420. Oke, selanjutnya analog input macam-macam ya, ada 0 sampai 10 volt, 0 sampai 20 mV, 4 sampai 20 mA. Jadi ini sesuaikan datasheet ya. Jadi kebanyakan itu adalah bisa dikonfigurable ya. Artinya bisa dikonfig sebagai 0 sampai 10 volt, 0 sampai 20 volt, 4 sampai 20 mA. Ada cut khusus juga yang dedicated ya, artinya semisal 0 sampai 10 volt. Yang kedua adalah analog output. Ini juga sama, dia akan membangkitkan sinyal analog output mulai dari 0 sampai 10 volt, 0 sampai 20 mV, 4 sampai 20 mA. Jadi sinyal analog dan sinyal digital ini bedanya apa sih? Sinyal digital itu on off ya. Jadi hanya 0 dan 1, sedangkan sinyal analog itu memiliki nilai ya. Nilainya misalnya 0 sampai 100, 0 sampai 1000. Jadi antara
tidak memiliki hanya on off aja ya, tapi memiliki range nilai. Oke, yang selanjutnya adalah high speed counter atau pulse. Ini biasanya diaplikasikan untuk totalizer atau speed encoder. Semisal kita melakukan kalkulasi speed, kita dibutuhkan untuk digital input speed cukup tinggi ya. Jadi ini hampir sama dengan digital input, hanya saja untuk on off-nya frekuensinya jauh lebih detail, lebih teliti daripada digital input. Digital input ini ada keterbatasan frekuensi ya. Ketika frekuensinya cukup tinggi, dia tidak akan membaca on atau off, dia akan membaca mungkin membaca acak. Nah, untuk menangani itu adalah high speed counter ya. Pengaplikasinya bisa cukup berbeda-beda. Pulse selanjutnya adalah PWM ya, pulse width modulation. Ini juga berupa pulse on off. Jadi kalau kita melihat PWM itu kita coba untuk dikontrol pulse width modulation. Semisal kita mencoba untuk mengontrol tegangan ya, kita dari tegangan inputnya semisal 24, kita kasih PWM 50, on off 50, keluarannya akan menjadi 12. Dan teorinya memang seperti itu. Itu pulse width modulation ini digunakan untuk biasa mengontrol kecepatan atau mengontrol yang lain-lainnya dengan metode pulse ya. Pulse-nya ini on off, bisa 0,5 volt atau 0,24 on off ya, tergantung spesifikasi ya. Selanjutnya adalah data. Data ini input, bisa input dan bisa output ya. Data ini adalah input dari PLC menggunakan protokol ya. Protokol semisal ada protokol Modbus, ada protokol Profinet di Siemens ini. Nah, data ini plus minus data adalah data ini bisa memuat banyak sinyal ya. Namun data ini saat ini cukup rawan ya, apabila ketika lepas atau kendor, semua sinyal yang ada itu akan lepas. Jadi untuk hemat, untuk safety memang ketika untuk sinyal trap atau sinyal keamanan itu paling baik adalah sinyal hardwire berupa digital input. Jadi ketika ada apa-apa, dia itu langsung ada ya, tidak terganggu. Untuk misalnya communication error, ada digital input yang menggunakan hardwire itu cukup aman daripada data. Kekurangannya ketika kita menggunakan hardwire, kita harus menarik kabel satu persatu, dan kita menggunakan I/O yang cukup banyak. Nah, ketika kita menggunakan data ya, kita hanya menggunakan satu kabel saja, bisa kabel serial, bisa kabel Ethernet. Jadi untuk data ini mungkin ada beberapa misconception ya. Artinya data ini misalnya ada Modbus ya. Modbus itu apa? Modbus itu adalah protokol. Modbus itu bisa ditransmit lewat Ethernet, kabel Ethernet, dan lewat kabel serial RS485, RS232. Jadi serial dan Ethernet itu sebagai caranya saja, sedangkan protokolnya itu macam-macam, bisa Modbus, bisa Profinet. Kalau Profinet bisa juga lewat Ethernet, ada juga Profibus dan lain sebagainya. Oke, untuk input dan output PLC itu saja ya. Jadi kalau kita bilang mana yang paling sering dibuat untuk proses kontrol, yang paling sering digunakan adalah yang pertama adalah digital input, digital output, analog input, dan analog output. Itu adalah yang paling sering digunakan pada industri yang ada. Next, untuk PLC tipe-tipenya ada beberapa tipe ya, tergantung dari manufakturnya, tapi secara garis besar ada yang tipe compact atau tipe moduler ya. Tipe compact itu adalah tipe yang lebih kecil ya, atau sudah ada I/O-nya. Sedangkan tipe moduler itu adalah tipe yang ada card-cardnya yang lebih banyak ya. Nah, compact PLC bisa lebih dikenal dengan fixed PLC ya, sedangkan modular rack mount PLC. Sistemnya ada rack, jadi kayak ada baseplate khusus yang akan digunakan untuk menempelkan modul-modul yang ada. Nah, untuk I/O dalam sisi compact PLC, nomornya input dan outputnya adalah fix ya, karena I/O nya ditentukan oleh
oleh manufaktur ya, bukan oleh user. Dan modular kita bisa melakukan penambahan-penambahan yang cukup banyak. Untuk modul sendiri memiliki input dan output modular fit with PLC with CPU ya. Jadi terkadang untuk yang compact ini juga ada modulernya, tapi sangat terbatas, semacam semisal S7200 ya. Juga bisa dikatakan compact, bisa dikatakan juga ada modulernya, tapi modulernya cukup terbatas ya. Nah, untuk yang modular sendiri itu ada yang namanya rack itu semacam kayak baseplate itu ya, rack. Ada juga bisa menggabungkan beberapa rack juga, ada cukup lebih banyak. Untuk dari sisi maintenance ya, repair, compact PLC tidak mudah untuk di repair ya, karena memang compact, untuk segala kerusakan bisa menjadi cukup susah untuk mengidentifikasi. Sedangkan untuk modular, semisal terjadi error di analog input, jadi kita tinggal ganti atau cek di modul analog saja. Untuk dari sisi memorinya lebih sedikit ya daripada di modular ya. Nah, untuk aplikasinya, untuk compact PLC digunakan untuk aplikasi yang lebih kecil memang, domestic purpose, sedangkan untuk modular digunakan dalam skala industri ya. Dan sistem ini bisa diekspans pada future, di kemudian hari bisa dilakukan ekspansi yang lebih. Dalam sisi size lebih kecil kalau compact, dalam modular ini bisa tersedia dalam large size with I/O connectivity, power supply, computing capabilities dan sebagainya. Dari sisi harga ini lebih ekonomikal, yang sisi modular ini lebih mahal daripada sisi compact PLC ya, karena memang untuk fiturnya bisa ditambah-tambahi. Untuk yang compact ini memang lebih fix ya. Oke, kita akan lebih khusus lagi ke Siemens ya. Dari Siemens sendiri itu men-state atau menyediakan beberapa terminologi ya untuk pembagian PLC-nya mereka. Yang pertama adalah logo ya, logic module. Nah, logic module ini cukup sederhana, ini semacam smart relay ya, kayak misal di Schneider ada Zelio. Nah, ini logo logic module ini ya, ada I/O-nya tapi dengan fungsi yang cukup terbatas ya. Yang selanjutnya di Siemens itu sendiri ada yang mengklasifikasikan basic controller ya. Basic controller adalah S7-1200 dan turun-turunannya. Yang selanjutnya adalah advanced controller S7-1500, S7-300, S7-400. Ada yang namanya distributed controller, ada software controller. Nah, ini software controller ya, ini mungkin ini semacam PC based controller ini ya. Ada drive controller dan lain sebagainya. Jadi untuk kali ini kita menggunakan basic controller S7-1200. Oke, kita lebih dalam lagi, Siemens S7-1200 itu seperti apa. Bentuknya seperti gambar yang di samping ini adalah compact controller for low to mid performance range. Jadi ini ringnya adalah low ke medium ya. Large scale integration, spacing saving dan powerful with exception real time performance and powerful communication option. Ini bisa juga untuk integrasi ke Profinet I/O ya. Semantic controller, HMI, programming device or other automation component. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan protokol yang lainnya juga ya. Ini juga bisa berkomunikasi dengan Modbus juga, tapi pada defaultnya dia itu memiliki protokol Profinet ya. Jadi untuk semua CPU-nya ini adalah base-nya adalah standalone mode ya. Jadi dia itu tidak tergantung dari CPU yang lainnya.
uh, keunggulan lainnya adalah ini ekstrim sangat simple programming dan operationnya, baik dari sisi instalasi, programming dan instalasinya cukup simple. Nah, untuk yang versi firmware tertentu itu sudah terintegrasi dengan web server ya, with standard and user specific web page. Jadi PLC ini juga bisa menjadi sebuah web server ya. Oke, selanjutnya adalah ada data logging ya, functionally for archiving of data and at runtime from the user program. Powerful integrated technology functions such as counting, measuring, closed loop control, and motion control. Ini cukup lengkap ya. Ini sudah terintegrasikan dengan digital analog dan analog input dan output ya. Kebanyakan untuk analog input memang 0 sampai 10 milivolt ya, bukan miliampere ya. Oke, ini flexible expansion facility, signal port for direct use in controller dan lain-lain. Ini istilah cukup untuk aplikasi-aplikasi yang simple dan menengah, ini bisa digunakan. Baik, kita lanjutkan next ya. Jadi kita sekarang lebih dalam lagi, jadi PLC apa saja sih yang digunakan pada training ini dan yang sudah tersedia di sini, artinya hardware-nya sudah ada. Jadi yang kita gunakan adalah CPU modul 1214C ya, dengan ini supply 24 VDC 1,5 ampere ya, DI-nya 18, DO atau D biasa disebut DQ juga itu 10, AI-nya 2 kali 10 bit ya. Ini untuk analog input tegangan ya. Oke, lebih detailnya adalah tipenya atau part numbernya adalah 6ES7214 1AG40 0XB0. Ini ada beberapa informasi ya. Integrated program data memory 100 KB, load memory 2 MB, supply voltage 24 VDC, boolean execution time 0,1 mikrosecond per operation. Ini jumlah digital input, digital outputnya, analognya. Nah, ini expandable by up to 3 communication module, 8 signal modul, dan 1 signal port atau communication port. Digital input can be used as HSC at 100 kHz. Jadi digital input yang ada ini bisa digunakan sebagai high speed counter juga, maksimum pada 100 kHz. Jadi untuk lebih dari 100 kHz dia tidak bisa ya. Seperti yang kita bahas tadi, digital input bisa digunakan sebagai high speed counter. Jadi semacam kita memiliki sebuah totalizer ya, totalizer yang ada di flow itu bisa kita atur juga, semacam ketika satu sinyal itu kita berapa galon. Jadi kalau kita mau lebih presisi sebenarnya frekuensinya cukup tinggi, tapi kan bisa juga ditinggikan atau disamakan dengan digital input itu. Digital output can be used as pulse output (PTO) or pulse width modulation. Untuk digital output bisa sebagai PWM ya pada frekuensi 100 kHz. Jadi Hz itu adalah satuan dari frekuensi ya. Artinya Hz itu berapa banyak frekuensi tiap detik. Jadi kalau memang 100 kHz itu sekitar 100. Jadi sama dengan 100.000 on off atau satu gelombang ya dalam waktu 1 detik. Cukup banyak sekali ya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang I/O modul yang kita gunakan dalam training ini ya. Yang kita gunakan adalah analog I/O SM1234, terdiri dari 4 analog input dan 2 analog output. Ini ada merupakan technical specification dari screenshot dari datasheetnya ya. Ada datasheet yang cukup lengkap, tapi ini merupakan parameter utama ya. Jadi supply-nya ada 24, current consumption-nya 60 mA, from backplane 80 mA,
Ini adalah analog inputnya 4 current or voltage differential input ya. Diferensial ya, tipenya adalah diferensial. Oke, permissible input voltage. For voltage input, destruction limit maksimum 35 volt ya. Jadi untuk inputnya nggak boleh lebih dari 35 volt ya. Jadi nanti akan rusak. Current inputnya nggak boleh lebih dari 40 mA. Cycle time alt channel maksimum 625 mikrosecond. Oke, input range voltage current ini tipe-tipenya ya, plus minus 10 volt, plus minus 5 volt, plus minus 2,5 volt. Untuk current 4 sampai 20, 0 sampai 20 mA standar ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya ini ada kabelnya ya. Referensi kabelnya Shield Max 100 meter Shield Twisted Pair ya. Ini ada resolutionnya ya. Resolution with over range bits include signs maksimum 12 bit plus sign. Ini adalah yang sudah terinstall ya, terdiri dari CPU dan analog I/O modul ya, analog input output modul. Baik, kita coba ke step selanjutnya adalah kita ada dua case. Yang case pertama adalah level controller ya. Jadi supaya teman-teman tahu bahwa step-step pembuatan dari software atau program PLC itu yang pertama kita adalah mengkalkulasi I/O list ya. Cukup mudah, kita hanya menggunakan Excel, ada tipe-tipe sinyalnya, ada kolom equipment ya. Equipmentnya itu apa? Misal di sini adalah equipment tank ya. Nah, tank itu adalah fungsinya ada apa saja. Tank ini ya. Tank ini ada LSH, level switch high dan level switch low ya. Ini termasuk di DI. Nah, ini motor, ya kita sederhanakan saja, motornya hanya ada valve status dan start command. Start on, valve status berarti valve. Dia valve status biasanya dari thermal overload ya, relay ya di dalam MCC. Ini valve status dan ada valve status yang lainnya semisal run status ya. Tapi kita coba sederhanakan, jadi ketika on, dia ini motor on tanpa ada feedback ya. DI nya ketika ada motor valve dia harus off ya. Oke, untuk melakukan I/O calculation biasanya kita required I/O kita sum saja sederhana 0031, terus kita kalkulasi spare I/O. Spare I/O itu adalah I/O spare ya, 25% dari yang dibutuhkan. Oke. Semisal kebutuhannya adalah 10, berarti spare-nya adalah sekitar 2,5 ya. Tentunya ada pembulatan ke atas ya. Jadi semisal ini adalah perlunya DI-nya 3, DO-nya 1, spare IO-nya adalah 4, 12. Nah, tentunya available IO-nya itu apa? Kita menggunakan Siemens S7 1200 ya. Ini AI-nya ini sebenarnya ada DI-nya juga, ada analog outputnya juga. Available-nya adalah seperti ini, alternatifnya adalah alternatif 1. Jadi untuk menentukan PLC kalau projectnya itu project yang baru, jadi ada beberapa alternatif PLC, misalnya adalah alternatif PLC Siemens S7 1200 atau S7 berapa, atau Schneider bahkan pakai PLC Honeywell, Delta dan lain-lain. Jadi komparasi harganya bisa cukup mudah nanti.
kita juga sebutkan beberapa alternatif ya. Kita brandnya, tipenya seperti apa. Ini tipenya bisa diperlengkap ya sampai ke part numbernya, supaya dari pihak procurement lebih memudahkan untuk mencari harga ya, dari mencari penawaran harga di pasaran. Jadi harus lengkap ya, brand dan type atau part number ya. Yang kedua adalah kita I/O list untuk case 2 temperature controller. Ada hanya 2 I/O yang dibutuhkan, yaitu heater command. Nah, ini adalah DO ini kita akan ke relay, atau jika dibutuhkan nanti akan ke kontaktor untuk menggerakkan heater ya, meng-on-off-kan heater. Tank adalah current temperature, current temperature ya, temperatur sekarang maksudnya. Ini adalah analog input, kita gunakan RTD dengan RTD itu 420 transmitter ya nanti. Nah, ini ada analog modulnya seperti ini, available-nya ini ya. Jadi alternatif oke. Oke, jadi rencana training ini kita akan mencoba menggabungkan dua sistem atau dua controller itu dalam satu PC, dalam satu CPU ya, dan analog modul. Jadi satu PLC kita coba untuk memprogram untuk dua case 1 dan case 2. Apa aja yang dibutuhkan, sama ya, Siemens S7200 analog input modul. Ini kita coba available I/O nya ini ya. Available itu artinya yang ada ini, alternatif 1, total yang ada dikurangi dari yang digunakan. Jadi 6 dikurangi 2 jadi 4, 2 kurangi 0 2, 14 dikurangi 4 10, sisa. Ini available I/O artinya sisanya ya. Karena sistem yang kita gunakan untuk training ini cukup kecil, kita menggunakan kecil saja. Nah, jika dibutuhkan untuk sistem yang expand yang lebih besar, dia akan nanti bisa saja minus. Maka dari itu kita akan perlu menambah beberapa I/O modul yang ada di bawah sini. Baik, langkah selanjutnya adalah terlebih dahulu kita melakukan instalasi VirtualBox dan import tiap portal 16 virtual machine. Jadi untuk training kali ini kita juga akan mencoba praktek bagaimana menginstal VirtualBox dan tiap portal. VirtualBox itu apa? VirtualBox ini adalah suatu software yang digunakan untuk menjalankan virtual mesin ya, virtual komputer atau virtual PC. Di dalam virtual PC itu kita bisa menginstal beberapa software ya, baik itu software macam-macam ya, dari bahkan itu kita bisa menginstal OS terlebih dahulu, macam-macam. Kita bisa menginstal Windows, kita bisa menginstal Linux juga. Nah, di dalamnya kita bisa menginstal tiap portal. Jadi kita gunakan kali ini kita menggunakan virtual machine saja. Jadi keunggulan apa? Karena ketika kita menggunakan virtual machine, kita bisa memanfaatkan fitur trial dari tiap portal selama 21 hari. Kalau sudah habis nanti bisa kita restore, import lagi. Jadi bisa lebih portable dan fleksibel daripada kita menginstal pada laptop kita sendiri ya. Jadi ketika kita install laptop kita sendiri, ketika trial habis, dia akan tidak bisa diinstal lagi. Jadi kita gunakan VirtualBox. Itu salah satu keunggulannya. Kekurangannya ya kita butuh resource yang lebih tinggi ya. Jadi jadi seolah-olah kita menjalankan dua PC, tentunya dibutuhkan memori yang cukup besar. Baik, untuk instalasinya kita akan coba cek di video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melakukan instalasi VirtualBox. VirtualBox sendiri merupakan software untuk merunning atau membuat sebuah virtual machine yang ada di PC atau laptop kita. Kita coba ke websitenya langsung ya, VirtualBox. Oke, kita ke websitenya, kita download versi terbaru. Ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah Windows OS, OS X, Linux Distribution. Terminologi dari VirtualBox, host itu adalah PC kita,
atau komputer kita. Karena kita menggunakan Windows, kita coba Windows host, kita download terlebih dahulu. Baik. Oke, kita tunggu ya. Baik, kita coba open langsung saja. Kita lakukan instalasi VirtualBox. Kita run. Caranya cukup mudah ya. Next. 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 Install. Oke. Oke, selesai, kita finish ya. Kita coba langsung start. Oke. Baik, kita coba start VirtualBox yang sudah ada. Kita start. Oke, langkah kedua adalah kita mencoba untuk mengimport sebuah virtual machine yang sudah ada. Dalam kali ini kita mencoba mengimport virtual machine dari software TIA Portal versi 16 beserta simulatornya ya. Kita import. Kita coba ada di virtual machine. Nah, ini PLC S7200 menggunakan TIA Portal ya. Kita install. Ini ukurannya sekitar 13 GB. Kita next. Ini nanti menyesuaikan sesuai dengan RAM yang kita punya. Ini kita setting di 6 GB ya, sekitar. Oke, kita import. Ini membutuhkan proses yang lumayan lama ya, karena proses ini mencoba untuk mengekstrak dari file aplikasi yang sudah ada. Kita diekstrak, jadi nanti filenya tentunya akan lebih dari 13 GB. Baik, TIA Portal sudah terimpor ya. Sebelum kita start, kita coba melakukan beberapa setting ya. Ini yang pertama setting yang kita lakukan, yang pertama general. Ini ya, ini nama-nama saja. Sistem ini memori yang dibuat oleh, yang digunakan oleh virtual machine ya. Kita bisa tinggikan sesuai dengan memori yang kita install, karena di sini di hijau ini yang merupakan aman ya. Ini tidak aman karena yang merah ini diperlukan oleh host kita untuk menjalankan programnya sendiri juga ya. Kita beri batas ini karena di laptop ini terinstall sekitar 16 GB ya. Jadi kita coba ya, kita galeri 9 GB saja. Displaynya juga kita sudah perbesar, dan yang paling penting di sini adalah share folder ya. Share folder adalah folder yang menghubungkan antara kita, virtual machine, dan host PC kita. Jadi ketika kita menginstal atau mengedit atau membuat file di dalam VirtualBox, kita juga bisa mengedit di luar, di host kita. Kita coba, kita close, kita coba semacam kita di desktop ya. Kita buat software S7200. Kita buat folder maksudnya. Kita select, kita auto mount, kita oke. Ini oke ya. Setelah itu kita start. Oke, ini starting ya. Baik, kita start. Kita juga bisa melakukan full screen ya. Full screen.
Ini menunya kita bisa hide atau unhide, atau kita bisa pin. Oke. Kita tunggu, ini masih loading ya. Baik, software TIA Portal 16 sudah kita install. Ini dari file import ini adalah trial sekitar 30 hari ya. Ini sudah kita lengkapi dengan simulasi juga. Ini trial 30 hari. Kita coba TIA Portal 16, kita buka. Jadi ketika kita import itu di awal start itu belum dihitung trial 30 harinya. Jadi ketika kita activate untuk trial 30 hari baru kita dihitung selama 30 hari. Kalau sudah habis bisa kita delete di sini, kita delete, kita remove ya, terus kita import lagi. Baik, sambil menunggu open kita coba melihat software share folder tadi ya, antara virtual machine kita dan host PC kita. Nah, ini S7-1200 ini ya. Nah, ini adalah folder yang ada di luar. Coba kita bikin file tes. Oke. Nah, kita ke host kita. Tes, ini tesnya ada ya. Oke, Siemens kita buka terlebih dahulu. Kita tunggu. Baik, sudah terbuka ya. Kita coba membuat project baru ya, create new project. Ini belum teraktivasi ya. Kalau kita aktivasi, nanti kita butuh untuk coba untuk memilih CPU, itu membutuhkan aktivasi. Memilih CPU terus membuka program itu membutuhkan aktivasi ya. Kita klik ke project view ya. Oke. Kita coba ke add new device. Semisal kita pakai S7-1200, kita pakai PLC 1214C DC-DC ya, ini muncul activation ya. Nah, kita sudah terhitung. Oke, kita sudah terhitung 30 hari ya. Kita coba lihat, kita close. Nah, untuk aktivasi TIA Portal versi 16 nya, oke, kita buat automation license manager. Oke, kita coba di C trial ya, versi 16 21 hari, bukan 31 dengan 30 hari ya, tapi 21 hari ya. Sisa 21 hari lagi. Baik, demikianlah untuk instalasi VirtualBox dan virtual machine dari S7-1200 ya. Terima kasih sebelumnya. Baik, setelah kita melakukan instalasi VirtualBox dan kita berhasil untuk mengimpor TIA Portal versi 16, langkah selanjutnya adalah kita configure new point ya, configure hardware. Configure hardware akan kita lakukan pada video berikut ini ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan coba untuk mengkonfigur hardware pada S7 1200. Nah, kita coba start dulu PLC-nya. Maksudnya PLC S7 1200 softwarenya ya. Tiap portal menggunakan VirtualBox. Kita tunggu start. Selanjutnya kita buka program Tiap Portal versi 16 ya. Baik, pertama-tama kita coba untuk create new project ya. Kita bisa klik yang ada di sini. Kita beri nama Training S7 1200 itu aja. Autornya bisa ya, ini terserah, ini komennya misal kita level controller plus kita ke grid ya, jadi ini bisa ditambah level controller plus misalnya tadi itu adalah temperature controller ya. Baik, kita bisa saja untuk memprogram dari sini secara terstruktur ya, tapi lebih baik kita coba dalam project view ya, lebih semua bisa tampil. Oke, kita ke project view. Baik, setelah project view sudah terbuka, ini ada beberapa bagian ya, akan saya jelaskan secara singkat saja. Di sini ada tentang device, di sini posisinya device dan networknya seperti apa. Ini macam-macam ya, ini ada security setting, ada common data, ada documentation, ada online access dan lain-lain. Ini karena kita belum mendefine hardware-nya ya. Dan lagi kita bisa juga menambahi informasi yang ada yang tadi kurang ya. Semacam di sini. Oke, temperatur control, autornya ini terserah, kita oke. Kita add new device terlebih dahulu. Baik, kita pilih controller yang ada. Ini controller yang tersedia untuk Tiap Portal 16. Kita cari CPU yang sudah terpasang ya, 1614C. Ini kita klik. Ini ada tipe-tipenya. Untuk membedakannya ini apa, kita coba ini aja ya. Ini ada penjelasannya. Tentunya ada bedanya ya. Yang kita pakai adalah yang di sini. Ini yang kita pakai. Firmware versionnya bisa kita pilih. Kita pilih yang versi yang paling tinggi saja ya. Oke, baik. Sebenarnya firmware version ini adalah menyesuaikan dari CPU ini. Kita coba ya versi yang paling tinggi. Oke. Baik, ini sudah kita konfigur ya. Selanjutnya kita coba untuk menambahi EO modul. Caranya seperti ini. Kita di sini ada option ya, katalognya kita cari saja. Di sini ada CPU, signal board dan lain-lain. Kita coba yang AI, AQ dari analog input dan analog output ya. Oke, mana yang kita pakai? Baik, ini. Oke, kita pakai yang ini ya. Kita tinggal geser saja, kita pindahkan ke sini. Oke, untuk mengetahui apa saja detailnya, kita lihat, tinggal klik modulnya, misal di CPU ya. Ini generalnya, name-nya ini untuk program yang ada di sini ya. Ini ada description-nya. Ini ada firmware version-nya ya.
Nah, ini untuk analog input yang ada di sini. Ini tipenya voltage ya, secara default tidak bisa diganti ya kalau yang di CPU. Ini adalah DI. Generalnya untuk inputnya ya. Nah, ini ada input filter ya. Ini semacam debounce atau untuk menghindari kayak noise gitu ya. Jadi terkadang ada kontak yang cukup banyak noise-nya, on off. Ini adalah maksud dari 6, milisecond ini. Jadi inputnya di bawah itu berarti tidak dianggap merupakan sebuah perubahan ya. Ini ada beberapa menunya ya. Ini untuk digital input, untuk digital output. Oke, ini untuk addressnya, start addressnya 07, 0,7, artinya ini per blok itu 8 bit ya, 0 sampai 7 berarti 8 bit ya. Ini ada untuk X-bit counternya. Ini perlu di-enablekan dulu atau tidak, secara default tidak enable ya. Ini untuk pulse generator. Startupnya seperti apa, warm restart. Kita lihat tipe-tipenya, ada no restart, warm restart, run. Oke, kita defaultkan saja. Cycle-nya adalah 150 milisecond ya, satu cycle atau mengeksekusi semua program dari awal sampai akhir, satu cycle. Communication load-nya. Nah, ini yang cukup menarik adalah di sini juga tersedia web server ya. Oke. Nanti kita kedepannya kita coba bahas lebih khusus lagi tentang web server ini ya. Nah, ada OPC UI nya juga untuk firmware versi 4.4 ini. Di versi sebelumnya sebenarnya belum ada ya. Baik, selanjutnya kita ke modul AI ini. Kita coba konfigur hardware-nya. Generalnya ini ada description-nya ya. Analog input modul. Oke, ini kita rubah ya, karena pada project training ini kita menggunakan analog input 1 berupa current ya, 420. Kita harus define di sini. Ya. Untuk filternya kita default saja weak. Sebenarnya ada banyak filter. Ada filter secara hardware, ada filter secara software juga. Ini di hardware ya. Oke, ini enable broken wire diagnostic. Jadi ketika ada wire-nya error, ya enable diagnostiknya. Baik, untuk satu channel ini ya, ini juga ketika kita merubah channel 0 current, channel 1 ini itu current ikut current juga. Jadi dua channel ini berpasangan ya. Ketika current menjadi current, volt menjadi volt, namun bisa kita ringnya bisa kita atur juga, misal 020 atau 420. Oke, kita samakan aja 420 meskipun kita hanya membutuhkan satu. IO tag-nya seperti apa, ini adalah address-nya ya, name-nya ini belum tersedia, kita nanti define ya, integer-nya ini. Kita coba perhatikan IW 96 97 98 ya. Jadi word yang ada di mana ini, word yang ada di satu integer ini membutuhkan dua word ya, 2 IW ya. Integer itu 16 bit, ini 8 16.
Jadi butuh 2 word yang ada di sini. Oke, selanjutnya konfigurasi hardware yang penting, yaitu kita menentukan address ya. Jadi kita bisa klik yang ada di Ethernet sini, port. Oke, Ethernet address, kita coba Ethernet addressnya kita buat default saja, atau kita coba rubah. Misal kita coba 98 ya, 192.168.0.98. Oke, subnetnya 255.255.255. Baik ya, kita coba save ya, save. Oke, kita save ya. Begitulah untuk konfigurasi hardware, cukup sampai di situ ya. Kita akan lanjutkan ke selanjutnya. Baik, setelah kita melakukan konfigurasi hardware, langkah selanjutnya adalah kita create tag and control logic. Create tag and control logic ini berfungsi untuk kita mencoba mengorganisir input dan output dan membuat control logicnya sesuai dengan case yang ada.